Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Arif Risdianto dan yang kedua Ayu Yuliatami. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang pangkat, akar, dan logaritma. Yang pertama ada pangkat. Pangkat dari sebuah bilangan ialah suatu indeks yang menunjukkan banyaknya perkalian bilangan yang sama secara beruntun. Notasi X, A berarti bahwa X harus dikalikan dengan X itu sendiri secara berturut-turut sebanyak A kali. Notasi pemangkatan sangat berfaedah untuk merumuskan penulisan bentuk perkalian secara ringkas. Sebagai contoh, perkalian bilangan 7 sebanyak 5 kali tidak perlu dituliskan dengan lengkap 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7, melainkan cukup menjadi 7 pangkat 5. Jadi, notasi pemangkatan berfaedah pula untuk meringkas bilangan-bilangan kelipatan perkalian 10 yang nilainya sangat besar atau sangat kecil. Sebagai contoh lagi, bilangan 100.000 dapat diringkas menjadi 10 pangkat 5. Bilangan 1 per 100.000 atau 0,0001 dapat diringkas menjadi 10 minus 10 pangkat min 5. Begitu pula 1 miliar sama dengan 10 pangkat 9. 5 juta 5 miliar sama dengan 5 kali 10 pangkat 9. 7,5 miliar sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat 9 atau 75 dikali 10 pangkat 8. Lalu 0,00000001 sama dengan 10 pangkat minus 9. Di sini ada contoh soal. Sebelumnya, kaidah pemangkatan bilangan. Bilangan bukan 0 berpangkat 0 adalah 1. Contohnya, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan berpangkat 1 adalah bilangan itu sendiri. Contoh, 3 pangkat 1 sama dengan 0. 0 berpangkat sebuah bilangan adalah tetap 0. Contohnya 0 pangkat 3 sama dengan 0. Lalu untuk contoh soal di sini ada 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Maka jawabannya adalah 5 kali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Maka 25 dikali 125 adalah 3125. Dan yang kedua ada 10 pangkat 4 dikurang 12 pangkat 2. Jawabannya 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikurang 12 kali 12 sama dengan 10.000 dikurang 144. Maka hasilnya adalah 9.856. Yang kedua ada akar. Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Beberapa contoh bilangan irasional dalam bentuk akar adalah akar 3, akar 6, akar 7, 3 akar 4, 3 akar 10, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ada beberapa bilangan yang dituliskan dengan tanda akar eh, dan akan tetapi bukan merupakan bentuk akar. Contohnya adalah akar 9 sama dengan 3, akar 25 sama dengan 5, akar 100 sama dengan 10, dan lain sebagainya. Akar juga merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan perpangkatan. Akar dari sebuah bilangan adalah basis yang memenuhi bilangan tersebut berkenan dengan pangkat akarnya. Berdasarkan konsep perpangkatan, kita mengetahui bahwa jika bilangan-bilangan yang sama, misalnya X, dikalikan sejumlah tertentu sebanyak A kali, maka dapat dituliskan menjadi 3 pangkat A dikali X disebut basis dan A disebut pangkat. Lalu untuk contoh soal, yang pertama, hasil dari 5 akar 2 dikurang 2 akar 8 ditambah 4 akar 8. Jawabannya adalah
5 akar 2 dikurang 2 akar 8 ditambah 4 akar 18 sama dengan 5 akar 2 dikurang 2 dikali akar 4 dikali akar 2 ditambah 4 dikali akar 9 dikali akar 2 sama dengan 5 akar 2 dikurang 2 dikali 2 dikali akar 2 ditambah 4 dikali 3 dikali akar 2 sama dengan 5 akar 2 dikurang 4 akar 2 ditambah 12 akar 2 sama dengan 5 dikurang 4 ditambah 12 akar 2, maka hasilnya adalah 13 akar 2. Kemudian contoh selanjutnya adalah hasil dari 4 akar 10 dikali akar 2. Jawabannya 4 akar 10 dikali 2 sama dengan 4 akar 20 sama dengan 4 akar 4 dikali 5, maka hasilnya 8 akar 5. Untuk selanjutnya adalah logaritma. Logaritma dapat diartikan sebagai pangkat dari suatu bilangan pokok untuk menghasilkan suatu bilangan tertentu. Logaritma adalah inverse dari perpangkatan, yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah diketahui. Misalkan, A adalah bilangan positif, atau A lebih dari 0 dan G adalah bilangan positif yang tidak sama dengan 1, 0 kurang dari G kurang dari 1 atau G lebih dari 1. Sebagai contoh, di sini ada 6 log 9 ditambah 2 pangkat 6 log 2 dikurang 2 pangkat 6 log 6 sama dengan pangkat 6 log 9 ditambah pangkat 6 log 2 pangkat 2 dikurang pangkat 6 log 6 pangkat 2 sama dengan pangkat 6 log dikali 9 dikali 4 dibagi 36 sama dengan pangkat 6 log 1 sama dengan pangkat 6 log 6 pangkat 0, maka hasilnya adalah 0. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ayu Yulia Tami. Di sini aku mau mengajak teman-teman untuk membahas soal tentang materi baris dan deret. Tentunya kita semua sudah pernah belajar ya teman-teman mengenai materi baris dan deret. Tapi di sini aku mau mengajak teman-teman untuk merefresh kembali, mengingat kembali materi yang sudah kita pernah pelajari dulu. Oke, di sini yang pertama ada pengertian dari baris aritmetika. Baris aritmetika adalah deret bilangan yang memiliki selisih antara setiap suku secara berurut dan selalu tetap atau dikatakan konsisten. Selisih antara dua suku yang berurutan dalam deret aritmetika disebut juga dengan beda atau dilambangkan dengan huruf B. Di sini ada rumus untuk mencari beda atau selisih antara dua suku yang berurutan. Rumusnya yaitu B sama dengan UN dikurang UN dikurang 1. Di mana B itu adalah beda, lalu UN adalah suku ke N. Lalu di sini ada rumus untuk menghitung suku ke N dalam deret aritmetika. Rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, B adalah beda, dan N adalah banyaknya suku. Lalu di sini ada pengertian dari deret aritmetika. Deret aritmetika adalah jumlah dari seluruh suku-suku yang ada di barisan aritmetika. Deret aritmetika juga bisa diartikan sebagai barisan yang nilai seluruh sukunya diperoleh dari penjumlahan atau pengurangan suku sebelumnya dengan suatu bilangan. Artinya, jika diketahui barisan aritmetika adalah U1, U2, U3, maka deret aritmetikanya yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3.
Lalu di sini ada rumus beda, rumus suku tengah, dan rumus deret aritmetika. Untuk rumus beda tadi sudah kita bahas ya teman-teman. Di sini rumusnya yaitu B sama dengan UN dikurang UN dikurang UN dikurang 1. Lalu di sini ada rumus untuk menghitung suku tengah. Rumusnya yaitu UT sama dengan A ditambah UN dibagi 2. Di mana UT itu merupakan suku tengah ya teman-teman. Lalu di sini ada rumus deret aritmetika. Rumusnya yaitu SN sama dengan 1/2N 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Di mana SN itu merupakan deret aritmetika, A itu merupakan suku pertama, N adalah jumlah suku, dan B adalah beda. Lalu di sini kita mau mulai bahas contoh soal dan pembahasannya ya teman-teman. Soal yang pertama yaitu berapa besarnya U32 dari deret barisan berikut: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, dan seterusnya. Dimana diketahui A itu adalah 7, dimana di sini suku pertamanya yaitu 7 ya teman-teman. Lalu B, bedanya itu 2, selisih dari bilangan 1 ke bilangan berikutnya yaitu 2. Yang ditanyakan adalah suku ke-32. Maka di sini U32 sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. A-nya tadi 7 ditambah 32 dikurang 1 dikali 2. Hasilnya yaitu 69. Lalu untuk contoh soal yang kedua, seorang ibu memiliki 5 anak dengan usia yang menyerupai sebuah deret aritmetika. Jika diketahui sekarang usia anak bungsu adalah 15 tahun, sedangkan anak sulungnya berusia 23 tahun, maka hitunglah jumlah umur 5 anak untuk 10 tahun mendatang. Dimana di sini umur anak bungsu 10 tahun mendatang yaitu 25 tahun, dan anak sulung 10 tahun kemudian itu berusia 33 tahun. Maka di sini A-nya yaitu 33, U5-nya itu 25. Lalu kita mulai masukkan rumus S5 sama dengan 5/2 dikali A ditambah U5. S5 sama dengan 5/2, A-nya tadi 33 ditambah U5 yaitu 25. Maka 5/2 dikali 58, 290 dibagi 2, dan hasilnya yaitu 145. Sehingga dapat disimpulkan bahwa total kelima anak 10 tahun mendatang yaitu 145. Lalu di sini ada soal yang ketiga ya. Soalnya yaitu dalam sebuah deret aritmetika sudah diketahui jika suku tengah dari deret tersebut adalah 32. Apabila jumlah N pada suku pertama deret tersebut adalah 672, berapa banyak suku yang terdapat pada deret tersebut? Diketahui suku tengahnya yaitu 32, lalu SN-nya 672. Kita mulai masukkan rumusnya ya. UT sama dengan 1/2 dikali A ditambah UN. Itu 32 tadi ya suku tengahnya. A ditambah UN sama dengan 32 dikali 2. A ditambah UN sama dengan 64. SN sama dengan N/2 dikali A ditambah UN. 672 sama dengan N/2 dikali 64. Lalu 672 sama dengan N dikali 32. Karena kita mencari N, maka 672 dibagi 32 ya, hasilnya yaitu 21. Lalu di sini ada soal yang keempat ya teman-teman. Soalnya yaitu diketahui sebuah deret aritmetika yang memiliki 8 jumlah suku. Suku pertama dari deret aritmetika ini adalah 5, dan masing-masing suku memiliki beda 4. Temukan deret aritmetika berdasarkan informasi tersebut. Diketahui N-nya yaitu 8, A-nya yaitu 5, B-nya yaitu 4. Yang ditanyakan adalah SN.
Maka di sini kita menggunakan rumus Sn sama dengan 1/2n dikali 2A ditambah n dikurang 1 dikali B. Maka Sn sama dengan 1/2 dikali 8 dikali 2 dikali 5 ditambah 8 dikurang 1 dikali 4. Maka hasilnya 4 dikali 10 ditambah 28, hasilnya yaitu 142. Lalu di sini ada contoh soal yang terakhir ya teman-teman. Soalnya yaitu deret aritmetika dengan 12 suku jika dijumlahkan memiliki hasil akhir sebesar 306. Berapa beda yang dimiliki oleh deret aritmetika ini jika suku pertamanya adalah 9? Di sini diketahui N sama dengan 12, Sn sama dengan 306, dan A-nya yaitu 9. Yang ditanyakan adalah bedanya ya teman-teman. Maka di sini kita masukkan rumus Sn sama dengan 1/2n dikali 2A ditambah n dikurang 1 dikali B. Maka di sini 306 sama dengan 1/2 dikali 12 dikali 2 dikali 9 ditambah 12 dikurang 1 dikali B. 306 sama dengan 6 dikali 18 ditambah 11B. 306 sama dengan 108 ditambah 66B. Lalu di sini 306 dikurang 108 sama dengan 66B. 198 sama dengan 66B. Karena kita mencari B-nya, yaitu cara menghitungnya 198 dibagi 66, maka hasilnya adalah 3. Gitu. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya, Ayu Yuliatami, dan teman saya, Arif Ristianto. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.